Mantap, faksi tertinggi parlemen Swiss akhirnya boikot Zelensky dan lebih memihak Rusia. Si pelawak makin tergeser setelah diabaikan Amerika juga. Евакуація триває всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення. Робимо це. ДСНС, поліція, військові, молодці. Кожен, хто задіяний. Я хочу вам подякувати. І очевидно, відсутність деяких міжнародних організацій в зоні лиха зараз саме на окупованій території. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rupanya sang pemimpin tertinggi Ukraina kini tengah galau setelah ditolak mentah-mentah masuk NATO oleh mayoritas negara anggota NATO. Kini negara Swiss yang dikenal netral malah memilih untuk memboikot Zelensky. Hal ini menunjukkan keperpihakan Swiss terhadap Rusia. Bahkan sudah tercipta sejak awal perang jika Swiss lebih condong mendukung Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato kepada parlemen Swiss melalui tautan video pada hari Kamis. Ia mendesak anggota parlemen untuk merevisi kebijakan negara itu tentang ekspor senjata dan menggalang lebih banyak dukungan dalam perang melawan Rusia. Pidato tersebut memicu kontroversi bahkan sebelum itu terjadi dengan faksi terbesar parlemen. Partai Rakyat memboikotnya karena dianggap mencampuri urusan Swiss. Dalam pidatonya, Zelensky mendesak anggota parlemen untuk mengizinkan ekspor dan reekspor perlengkapan perang buatan Swiss ke Ukraina untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap oligarki Rusia. Itu akan sangat penting, kami membutuhkan senjata agar kami dapat memulihkan perdamaian di Ukraina, tegas Zelensky. Pidato itu diabaikan oleh Partai Sayap Kanan, Partai Rakyat yang memegang 53 kursi di Majelis Rendah dengan 200 kursi, Dewan Nasional serta 6 mandat di Majelis Tinggi dengan 46 kursi Dewan Negara. Partai tersebut berjanji untuk memboikot pidato tersebut segera setelah diumumkan bulan lalu dengan alasan bahwa hal itu merupakan campur tangan yang besar dalam urusan dalam negeri Swiss. Kami memahami bahwa Presiden Ukraina ingin melakukan segalanya untuk mempertahankan Ukraina, tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita berada di bawah tekanan terkait masalah sanksi atau pengiriman senjata, kata anggota parlemen dari Partai Rakyat Alfred Heer, seperti dikutip dari Russia Today. Mengundang pembicara tamu merupakan kejadian langka bagi legislatif Swiss dengan hanya 2 lusin acara seperti itu sejak tahun 1970-an. Selain itu, pidato Zelensky adalah pidato pertama di parlemen yang dibuat oleh seorang pemimpin asing melalui tautan video. Citra lama Swiss sebagai negara netral telah ternoda oleh keputusan Bern untuk bergabung dengan sanksi barat terkait Ukraina terhadap Rusia. Namun negara tersebut secara konsisten menolak permintaan untuk mengizinkan ekspor ulang persenjataan buatan Swiss ke Kiev meskipun ada tekanan yang meningkat dari negara barat lainnya, termasuk Amerika Serikat. Awal bulan ini, Dewan Nasional Swiss menolak RUU yang memungkinkan pengiriman semacam itu, menolak amandemen yang diusulkan untuk Undang-Undang Material Perang Nasional. Undang-undang yang dikenal sebagai Lex Ukraine menyerukan pengabaian sementara hingga akhir tahun 2025 yang akan memungkinkan penyerahan perlengkapan perang buatan Swiss secara khusus ke Kiev.
Jadi penjahat perang, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dituntut DPR dan diborgol ICC. Maxim Grigoriev, Ketua Pengadilan Internasional Rusia untuk Kejahatan di Ukraina, menuntut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diadili dalam tindak pidana terorisme dan juga penjahat perang. Volodymyr Zelensky harus bertanggung jawab karena bersama Amerika Serikat dan North Atlantic Treaty Organization atau NATO melatih dan mempersenjatai jaringan terorisme neo-Nazi yang berubah menjadi Organization of Ukraine Nationalist Stefan Bandera atau OUNB. Neo-Nazi OUNB bermetamorfosa menjadi resimen Azov, Right Sector, Aidar, dan Dov telah melakukan genosid sebanyak 1.400 orang warga Ukraina penutur bahasa Rusia di Donbas, Ukraina Timur di wilayah Donetsk People Republic atau DPR dan Luhansk People Republic atau LPR selama 8 tahun. Resimen Azov, Right Sector, Aidar, dan Don sebagai jaringan OUNB dinyatakan sebagai organisasi teroris di Rusia. OUNB metamorfosa dari Nazi Jerman dipimpin Kanselir Adolf yang dikalahkan Union of Soviet Socialist Republic atau USSR selama Perang Dunia II. Presiden DPR Denis Putin dan Menteri Luar Negeri DPR Natalia Nikonorova mengatakan para penjahat akan diadili di wilayah DPR dan juga LPR. Resimen Azov menurut Denis Pusilin dan Natalia Nikonorova atas pengetahuan Presiden Ukraina penembakan terhadap warga sipil. Membangun kamp konsentrasi untuk menyiksa tanpa berkeprimanusiaan terhadap warga Ukraina, penutur bahasa Rusia, melakukan penindasan terhadap pemeluk gereja Ortodoks Rusia dan juga Ukraina Orthodox Church. Fakta-fakta sudah terkumpul dan proses persidangan digelar setelah konferensi internasional dengan partisipasi 20 negara, Hukum Right Council dan juga Kamar Publik Rusia. Berikut petikan wawancara Vigilance Russian Newsletter dengan Maxim Grigoriev, Ketua Pengadilan Internasional Rusia untuk Kejahatan Ukraina. Mereka menuturkan jika cepat atau lambat Volodymyr Zelensky akan dituntut dan diadili oleh Pengadilan Internasional atau Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatannya yang terorganisir bersama Barat.